Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Anjani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah patologi sosial yang ada di tempat tinggal saya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah patologi sosial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Evirana Kartikawati MPD PhD dan Ibu Mega Nurzalia SPD MPD. Sebelum kita mengenal masalah patologi sosial, kita itu harus tahu dulu apa itu patologi sosial. Jadi, patologi sosial adalah sebagai ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat membuat kondisi sosial mengalami tidak stabil. Jadi, masalah yang pertama itu ialah penyalahgunaan narkotika. Tentunya, kita sudah banyak tahu, bukan hal yang lumrah lagi maraknya narkoba ini di kalangan masyarakat. Pastinya, di setiap desa itu pasti ada orang yang menggunakan narkoba. Lalu, apa itu narkoba? Narkoba adalah perilaku seseorang yang menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan ini umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang dari awalnya coba-coba karena penasaran, akhirnya terjerumus pada kasus tersebut. Nah, biasanya kasus seperti ini terjadi di sekitar tongkrongan, yang dimana seseorang pecandu itu ada di sana, sehingga dia sebagai pengguna tersebut mengolok atau menawarkan sehingga rasa keingintahuan tadi semakin bertambah. Selain itu juga, karena memiliki masalah ekonomi ataupun masalah hubungan keluarga, narkoba itu kan bersifat penenang. Jadi mereka itu melampiaskan pikiran tadi dengan menggunakan bahan tersebut. Tapi orang yang terjerumus tersebut bisa juga diatasi. Prosesnya pun tidak sebentar, karena bukan hanya kondisi fisik dan kesehatan saja, tetapi mental juga harus diperbaiki. Salah satunya dengan rehabilitasi. Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitasi yang dinamakan Balai Besar Rehabilitasi. Ada 3 macam rehabilitasi. Yang pertama itu rehabilitasi medis. Secara medis itu bisa dengan pemeriksaan kesehatan, penanganan, efek buruk dari penyalahgunaan narkoba, psikoterapi, dan rawat jalan. Yang kedua itu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ini bisa dengan seminar, terapi kelompok, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk berubah bagi para korban. Yang terakhir itu kegiatan kerohanian. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertebal mental pecandu agar semakin kuat mempertahankan niat untuk sembuh dari kecanduan. Jadi, masalah patologi sosial yang kedua itu perjudian. Perjudian merupakan suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman nyata. Bentuk permainan ini di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Nah, salah satu bentuk perjudian di desa saya itu togel. Togel merupakan sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka. Maraknya bermain togel ini sudah menyebar luas di kalangan remaja hingga dewasa. Banyaknya masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini, sehingga mereka menyambung hidup dengan hasil yang tidak benar. Solusi dari permasalahan ini bisa dengan menanamkan moral dan ilmu agama, supaya masyarakat dapat kembali ke jalan yang benar, berikan edukasi terhadap bahaya perjudian, dan melakukan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, menjahit, dan sebagainya. Jadi masalah patologi sosial yang ketiga itu gangguan mental atau gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang gila atau sakit jiwa, dan sering mengalami perlakuan tidak menyenangkan, bahkan hingga dipasung. Padahal, penderita gangguan mental itu bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Solusi yang tepat dari masalah patologi sosial ini, yang pertama kita tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi.
Yang kedua itu berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Yang ketiga, lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Yang selanjutnya, tidur dan bangun tidur itu teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Dan coba latihan untuk menenangkan pikiran dan relaksasi, misalnya dengan meditasi dan yoga. Jadi, masalah patologi sosial yang terakhir itu adalah kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol ini di mana kondisi ketika seseorang mengalami ketergantungan akan alkohol dan sulit untuk mengendalikan konsumsinya. Pola konsumsi alkohol yang berlebihan bisa menimbulkan masalah serius pada kesehatan dan kehidupan sosial seseorang. Namun, orang yang kecanduan alkohol tidak dapat berhenti mengonsumsi alkohol, walau ia sadar bahwa kebiasaan tersebut telah menyebabkan masalah pada dirinya. Kecanduan alkohol terjadi akibat konsumsi alkohol yang terlalu banyak, sehingga kadarnya cukup untuk membuat perubahan kimiawi di otak. Seiring dengan waktu, sensasi puas yang dirasakan dari minum alkohol akan hilang. Oleh karena itu, penderita akan tetap minum alkohol untuk mencegah gejala putus zat yang dapat muncul ketika penderita tidak minum alkohol. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami kecanduan alkohol, antara lain yang pertama itu faktor psikologis seperti stres, depresi, dan kesulitan beradaptasi. Yang kedua itu faktor sosial seperti dorongan dari orang lain untuk minum alkohol serta ketersediaan alkohol di sekitar lingkungan itu banyak. Yang ketiga itu faktor lingkungan, misalnya berada di lingkungan yang menganggap norma konsumsi alkohol secara berlebihan. Dan faktor yang terakhir itu faktor genetik, seperti memiliki orang tua dengan masalah kecanduan alkohol. Lalu ada beberapa metode atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan alkohol. Yang pertama itu dengan konseling. Konseling baik secara pribadi maupun dengan bergabung ke dalam kelompok konseling dapat membantu pasien memahami masalah kecanduannya. Salah satu metode konseling ini dapat digunakan adalah terapi perilaku kognitif. Pada terapi ini, pasien akan diberitahu mengenai bahaya alkohol bagi kesehatan dan kehidupan sosialnya. Setelah itu, pasien akan dibantu untuk memperbaiki pola pikirnya yang salah tentang konsumsi alkohol. Nah, yang kedua itu yang paling penting itu perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup langkah yang penting dalam mengatasi kecanduan alkohol. Dalam hal ini, pasien perlu mulai menerapkan gaya hidup sehat, seperti dengan beristirahat cukup dan rutin berolahraga. Aktivitas lama yang berkaitan dengan alkohol itu perlu dijauhi dan diganti dengan aktivitas baru yang lebih positif, seperti membangun aktivitas spiritual dengan lebih rutin beribadah. Selain itu, pasien juga perlu menjauhi teman dan situasi yang tidak mendukung proses pemulihan. Yang ketiga itu detoksifikasi. Pasien kecanduan alkohol umumnya disarankan untuk menghentikan konsumsi alkohol secara bertahap. Pada kasus kecanduan berat, pasien perlu dirawat di rumah sakit untuk menghentikan konsumsi alkohol. Hal ini karena biasanya gejala putus zat yang muncul juga berat dan membutuhkan penanganan medis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai masalah patologi sosial. Saya Septiana Anjani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.